Kalau kamu pikir investasi itu butuh modal jutaan dan harus ngerti ekonomi dulu, ini video yang tepat. Karena ada satu instrumen yang bisa kamu mulai hari ini dengan modal 10.000 dan risikonya jauh lebih rendah dari yang kamu bayangkan. Namanya reksadana pasar uang. Dan di video ini kita bahas tuntas dari nol, cara kerjanya, kenapa risikonya rendah, berapa return yang realistis, dan langkah konkret cara mulai. Bagian pertama, apa itu reksadana pasar uang? Bayangkan kamu dan ratusan ribu orang lain masing-masing menyetorkan uang ke satu wadah bersama. Wadah itu dikelola oleh manajer investasi, perusahaan profesional yang sudah dapat izin dari OJK. Tugas mereka satu, menempatkan uang di wadah itu ke instrumen-instrumen keuangan yang aman dan liquid. Untuk reksadana pasar uang khususnya, instrumen yang dipakai adalah instrumen pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, deposito bank, dan obligasi jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Semua instrumen ini sangat stabil dan hampir tidak pernah turun nilainya. Keuntungan dibagi secara proporsional ke semua investor sesuai jumlah unit yang mereka miliki. Harga per unit ini disebut NAB, nilai aktiva bersih. Dan untuk reksadana pasar uang, NAB-nya naik setiap hari kerja, konsisten, pelan, stabil. Bagian kedua, kenapa risikonya rendah? Ada dua pertanyaan yang hampir selalu muncul dari pemula. Bagaimana kalau perusahaannya bangkrut, dan bagaimana kalau nilai investasi saya turun? Dua kekhawatiran ini valid, tapi ada jawabannya. Pertama, soal kebangkrutan MI. Dana kamu tidak disimpan di rekening MI. Dana kamu disimpan di bank kustodian, bank independen yang ditunjuk OJK. Artinya, kalau MI-nya tutup sekalipun, uang kamu tidak ikut hilang. Ini bukan sekadar janji, ini diatur oleh undang-undang. Kedua, soal nilai turun. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana dengan volatilitas paling rendah. Karena portofolionya isi instrumen jangka pendek yang sangat stabil, nilai investasi kamu hampir tidak pernah turun. Dalam 10 tahun terakhir, reksadana pasar uang di Indonesia belum pernah membukukan return negatif tahunan. Bagian ketiga, berapa return yang realistis? Return rata-rata reksadana pasar uang di Indonesia 4,5 sampai 5,5% per tahun berdasarkan data 2023 sampai 2025. Ini memang bukan return yang bikin kaya mendadak. Tapi bandingkan dengan tabungan biasa yang bunganya hanya 0,5%, reksadana pasar uang memberikan return 8-10 kali lebih besar. Simulasi konkret, misalnya kamu rutin menyisihkan 500.000 per bulan. Setelah 1 tahun, total setor 6 juta. Dengan return 5%, nilai investasimu jadi sekitar 6,16 juta. Setelah 3 tahun, total setor 12 juta, nilai jadi sekitar 11,7 juta. Kamu dapat tambahan hampir 1,7 juta hanya dari return. Setelah 5 tahun, total setor 30 juta, nilai jadi sekitar 34 juta lebih, dapat tambahan 4 juta lebih. Ini bukan investasi yang menghasilkan passive income besar. Ini instrumen untuk menjaga dan menumbuhkan uang yang sudah kamu punya, dengan risiko minimal. Satu hal yang perlu kamu pahami soal return reksadana pasar uang, angkanya bersih. Tidak ada biaya tersembunyi yang dipotong belakangan seperti di beberapa produk perbankan. Expense ratio sudah include di perhitungan NAB yang kamu lihat di aplikasi. Jadi angka 5% yang tertulis di aplikasi adalah angka yang kamu benar-benar terima. Bagian keempat, cara mulai. Langkah pertama, pilih platform. Opsi yang umum dipakai, Bibit, Ajaib, Bareksa, atau aplikasi bank yang punya fitur reksadana seperti BCA atau Mandiri. Pastikan platformnya terdaftar di OJK. Langkah kedua, registrasi dan verifikasi KTP. Proses ini sekarang sepenuhnya online dan biasanya selesai dalam 1 hari. Langkah ketiga, pilih produk reksadana pasar uang. Di Bibit ada filter kategori, pilih pasar uang, lalu lihat return 1 tahun dan expense ratio. Expense ratio adalah biaya kelola, makin kecil makin bagus. Cari yang di bawah 1%. List 4, beli, masukkan nominal, konfirmasi, selesai. Uang kamu sudah diinvestasikan. 3 kesalahan yang sering dilakukan pemula. Kesalahan pertama, terlalu sering cek dan panik. NAB reksadana pasar uang naik setiap hari, tapi naiknya kecil. Jangan ekspektasi lihat angka besar dalam seminggu. Ini instrumen jangka menengah. Kesalahan kedua, mencairkan saat butuh uang kecil. Reksadana pasar uang memang liquid, tapi idealnya jangan dipakai untuk pengeluaran harian. Pakai untuk dana darurat atau tujuan 6 bulan ke atas. Kesalahan ketiga, menaruh semua uang di satu produk. Diversifikasi tetap penting, bahkan di kategori yang sama. Kalau punya beberapa reksadana pasar uang di platform berbeda,
Itu justru lebih aman karena tidak tergantung pada satu emisi saja. Satu catatan terakhir, reksadana pasar uang bukan pengganti reksadana saham untuk tujuan jangka panjang seperti pensiun. Untuk horizon 10 tahun ke atas, return 5% tidak cukup mengalahkan inflasi secara signifikan. Tapi untuk dana darurat, tabungan jangka menengah atau uang yang ingin kamu jaga nilainya, ini pilihan terbaik yang ada. Kalau video ini membantu, subscribe sekarang. Video berikutnya kita bahas perbandingan reksadana pasar uang versus reksadana saham. Mana yang cocok untuk tujuan keuangan yang berbeda. Sampai di video selanjutnya.